Apakah sudah bisa dimulai, teman-teman? Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Sudah. Baik, sudah bisa dimulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hendri Pandu Paksi SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Tadev Dedayev sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan serangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini, yakni dimulai dari pembukaan, dilanjut dengan penyajian materi, kemudian tanya jawab, serta diakhiri dengan penutup. Baik, mari kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum presentasi pada malam hari ini dimulai, marilah kita ucapkan basmalah dan berdoa bersama-sama agar senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan kita malam hari ini. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dibacakan oleh Saudari Ainun. Untuk Saudari Ainun, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada moderator disampaikan terima kasih. Perkenalkan, saya Ainun Hafidzatul Fikriyah dengan NIM 220402740775. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 integrasi nasional. Next. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan masalah penting yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka dan berkembang dalam membina dan menciptakan persamaan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional sendiri memiliki pengertian proses penyatuan perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam suatu bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, ras, agama, dan faktor kebangsaan lainnya. Next. Next. Faktor pendorong. Integrasi nasional tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan memiliki faktor pendorong antara lain. Yang pertama, pembentukan bangsa. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Yang ketiga, nasionalisme. Dan yang keempat, konsensus bersama bangsa. Next. Faktor penghambat. Integrasi nasional tidak hanya memiliki faktor pendorong saja, terdapat pula faktor yang dapat menghambat terjadinya integrasi nasional. Faktor penghambat ini tidak bersifat mutlak karena tiap pembentukan bangsa dan integrasinya merupakan hal yang unik. Seperti yang pertama, heterogenitas budaya, agama, dan intoleransi. Yang kedua, luas wilayah. Yang ketiga, pengembangan tidak merata. Dan yang keempat, etnosentris. Next.
Latar belakang sejarah. Yang pertama, zaman sebelum kedatangan penjajah. Sebelum kedatangan penjajah menunjukkan bahwa setiap komponen bangsa mampu mengembangkan kearifan lokal yang mendasari terbentuknya nilai-nilai terluhur budaya. Yang kedua, zaman penjajahan. Keadaan di seluruh wilayah berbalik dari kondisi adil makmur menjadi bangsa yang dikuasai oleh kolonial dan imperialis yang menjadikan bangsa Indonesia menderita, miskin, sengsara, dan terbelakang. Next. Tiga, zaman pergerakan nasional. Perlawanan putra atau putri daerah yang masih bersifat kekedaerahan ternyata mudah dikalahkan oleh penjajah. Belajar dari pengalaman ini, maka perjuangan diubah melalui pergerakan nasional yang terhimpun dalam wadah organisasi yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo atau yang kemudian disebut Angkatan Perintis. Yang keempat, zaman setelah kemerdekaan. Pasca kemerdekaan terjadi banyak perbedaan, gesekan, dan bahkan pertentangan ideologis, politis, ekonomis, dan kepentingan individu atau kelompok. Akibatnya terjadi ketidakpuasan dan ekstremitas yang dilatar belakangi oleh kekuatan agama, komunis, dan kondisi tertentu. Next. Grafis negara. Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil memunculkan masalah, yaitu tidak seimbangnya antara jumlah kelahiran dengan ketersediaan kebutuhan dasar. Jika pertumbuhan penduduk tidak stabil, kemungkinan jumlah penduduk akan naik lebih cepat. Permasalahan jumlah penduduk jika dikaitkan dengan konfigurasi dan konstelasi wilayah akan memunculkan masalah baru, yaitu luas lahan pertanian yang berubah menjadi permukiman sehingga produksi barang pertanian semakin menyusut. Next. Integrasi nasional dan kemajemukan budaya. Pada saat ini, upaya pembangunan bangsa sering melupakan kemajemukan budaya dengan segala konsekuensinya. Dalam hal ini, sebagian orang berpendapat bahwa nilai budaya tidak perlu diubah dengan alasan merupakan kebenaran yang mutlak, dan sebagian lagi berpendapat sebaliknya. Permasalahan yang mengedepan dalam menata kehidupan yang sejajar antara unsur budaya terletak pada adanya perbedaan peradaban antar suku bangsa. Pelajaran yang dapat dipetik adalah ditemukannya kesamaan terhadap prinsip, etika, norma, dan petunjuk dalam kehidupan yang bersifat dan berlaku secara universal. Next. Integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan. Bangsa Indonesia dalam memasuki era global masih kuat dalam upaya mempertahankan jati diri bangsa, tetapi kecenderungan mempertahankan nilai kesukuan dan kedaerahan yang masih dominan. Pada dasarnya, prinsip kedaerahan yang berkembang menunjukkan bahwa belum dapat melepaskan diri dari belenggu dan dominasi kepentingan kedaerahan. Tanggung jawab masa depan bangsa sebagai kerangka acuan pergaulan nasional dan internasional dipengaruhi 3 faktor, yaitu kependudukan, kemampuan kebudayaan daerah atau suku, dan faktor sosial, politik, ekonomi, beserta aspek pemerataannya. Kesimpulan,
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan bangsa sangat diperlukan perhatian khusus terhadap kemajemukan penduduk yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, latar belakang geografis, latar belakang kebudayaan, dan sebagainya. Begitu juga dengan kondisi kemajemukan budaya, integrasi Indonesia tidak bisa lepas dari tradisi dan budaya daerah secara bersama-sama yang akhirnya membentuk budaya nasional yang kokoh dalam membentuk saripati nilai-nilai terluhur. Sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bagi penerus bangsa tetap mewarisi budaya daerah masing-masing dan mencintai budaya nasional Indonesia dengan mengembangkan juga membangun negeri sesuai keilmuan masing-masing. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Ainun. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Mohon raise hand, on mic, dan on kamera. Dan untuk pertanyaan dibatasi hanya 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya, kenalkan nama saya Syakir Syakir Putra dengan NIM akhir 108. Mengapa setiap warga negara Indonesia perlu memahami integrasi nasional bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia? Terima kasih. Maaf, untuk teman-teman, apakah bisa mendengar suara pertanyaan dari Syakif? Suaranya putus-putus. Ya, mungkin bisa diulang lagi untuk Syakif pertanyaannya. Saya ulangi lagi. Mengapa setiap warga negara Indonesia perlu memahami integrasi nasional bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia? Apakah sudah terjadi dengan jelas? Bagaimana teman-teman, apakah sudah terdengar dengan jelas? Bagaimana teman-teman? Masih putus-putus, coba. Nggak pakai handset, nggak usah pakai handset aja. Ya. Saya ulangi lagi ya, apakah sudah jelas? Sudah Sudah. sangat jelas. Maaf, mengapa setiap warga negara Indonesia perlu memahami integrasi nasional bagi keberlangsungannya dan kemajuan bangsa Indonesia? Baik, terima kasih Syakif untuk pertanyaannya. Kemudian masih ada 2 pertanyaan untuk teman-teman, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Wulan Vinandasari, NIM akhir 015. Saya mau bertanya, mengapa heterogenitas budaya, agama, dan intoleransi dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Wulan atas pertanyaannya.
Kemudian masih ada satu pertanyaan untuk teman-teman, dipersilahkan. Izin bertanya, sebelum perkenalkan nama saya Marita Fitrianti. Saya izin bertanya bagaimana pengaruh integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis negara. Baik, terima kasih untuk Saudari Maradida atas pertanyaannya. Kemudian untuk Saudari Ainun dipersilakan untuk menjawab, dimulai dari pertanyaan dari Syakif. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan sebagai negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih jawabannya dari Saudari Ainun. Baik, untuk Ainun dipersilakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dari Ananda Bulan. Silakan. Untuk Ananda Wulan, dimohon untuk bersabar ya. Mungkin Saudari Ainun masih mencari jawaban. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Karena keragaman budaya dan agama yang pasti memiliki perbedaan nilai dipraktikkan dalam kehidupan dengan sikap yang tidak ramah dan intoleran yang akan menjadikan suatu bangsa tidak bisa berjalan bersama dan beriringan. Cara mengatasinya yaitu dengan tidak mementingkan suku bangsa atau agama sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, untuk Saudari Ainun mungkin bisa menjawab. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir dari Saudari Maradita. Dipersilakan. Maaf untuk Saudari Maradita, dimohon untuk bersabar dan memberi waktu pada Saudari Ainun untuk menyusun kata-kata dalam menjawab pertanyaan.
Untuk mengisi kekosongan waktu, saya ingin bertanya kepada teman-teman bagaimana materi yang dibawakan oleh saudari Ainun. Apakah dapat diterima sepenuhnya atau mungkin ada pendapat, saran atau gimana untuk teman-teman? Ya, menurut pendapat dari saya pribadi, dari penyampaian materi dari saudari Ainun sudah cukup terperinci ya dari bab keempat ini. Semoga kedepannya untuk pemateri-pemateri selanjutnya lebih baik dan lebih uh, uh, materinya lebih terperinci lagi. Dari pendapat saya pribadi itu mungkin. Baik, terima kasih untuk Sakif atas masukannya. Kemudian apakah teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin dari Wulan atau Mbak Maradita? Untuk saat ini tidak ada masukan dari saya, soalnya tuh apa ya, penjelasannya itu cukup jelas bagi saya. Untuk Mbak Elsa mungkin atau Mbak Fiona, mungkin ada yang ingin disampaikan? Maaf sebelumnya teman-teman, mungkin saudari Ainun masih terkendala jaringan. Dimohon untuk menunggu ya teman-teman. Untuk saudari Ainun, apakah sudah bergabung? Sudah. Maaf gangguan sinyal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Memecah belahkan integrasi nasional bangsa karena setiap masyarakat yang menganggap kebudayaannya adalah yang terbaik atau unggul dari kebudayaan lain yang ada di Indonesia. Apakah bisa diterima? Atau ada jawaban lain? Apakah suaranya terdengar dengan jelas, Ainun? Iya, jelas, bisa ya.
Bagaimana untuk Maradita? Apakah sudah puas akan jawaban yang diberikan oleh saudari Ainun? Ya, puas. Makasih. Tak terasa kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Selanjutnya kita memasuki sesi yang terakhir, yakni sesi penutup. Sebelum kita tutup presentasi atau kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang disampaikan oleh saudari Ainun dapat kita terima, dapat kita jadikan pelajaran, dan semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan beribu maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini. Kepada saudari Ainun saya ucapkan terima kasih atas materi yang